Manusia Harimau. Dechfu by BBSC. PDF by Dewix. Sekedar pengantar. Betapapun anehnya dan bagi sementara orang mungkin dianggap khayalan belaka, namun saya ingin menegaskan bahwa kisah ini berdasarkan kenyataan. Tetapi oleh karena kejadian seperti ini tidak terdapat di semua daerah tanah air, maka oleh sementara pihak dia dianggap sebagai dongeng atau tahayul. Tetapi kejadian aneh di antara manusia yang kadangkala bergabung dengan dunia hewan terjadi bukan hanya di beberapa tempat di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dunia yang sudah maju dan modern pun mempunyai kisah-kisah seperti ini. Cerita-cerita tentang penjelmaan kembali manusia yang sudah mati. Entah dia jadi hantu, jin, atau hewan seperti babi, anjing, beruang dan harimau. Ada juga yang menjadi burung, tikus, kucing atau ayam. Manusia harimau yang akan saya kisahkan ini asal mulanya hanya dikenal oleh penduduk Tapanuli Selatan, berbatasan dengan Minangkabau. Tetapi orang-orang yang mewarisi simpanan atau pernah bersumpah kemudian pindah ke kota-kota besar. Dan kemanapun mereka pergi piaraan, warisan atau kutukan sumpah itu mengikuti mereka. Karena di masa-masa biasa mereka juga manusia wajar seperti manusia lainnya dan mereka kawin dengan manusia wajar, maka terjadilah hal-hal yang mengejutkan, menakutkan, membawa kematian, kegilaan dan kepanikan yang akhirnya disampaikan juga kepada pihak penjaga keamanan. Kami nasihatkan kepada Anda, manakala Anda baca kisah ini janganlah Anda takabur dan sombong, karena makhluk-makhluk halus ini selalu mendengar dan mengetahui. Dan kalau mereka tersinggung mereka membalas dendam yang tidak ditahan oleh kekuatan apapun, selama senjata itu hanya terbuat dari besi, wajah, timah dan sebangsanya. Penulis. Matahari sedang hendak menghilang di ufuk barat, ketika dia tiba di pekarangan rumah sahabatnya itu. Sahabat sekelas di masa belajar dan sepermainan dikala mereka telah lulus sekolah, tetapi masih belum meninggalkan kampung. Di Tapanuli Selatan sana. Mereka sekolah di Kota Nopan. Tetapi keduanya berasal dari desa yang berlainan. Hilman dari Gunung Hutan, Padang Lawas sementara Erwin dari sebuah desa kecil di dekat perbatasan dengan Minangkabau. Nama desa itu tak saya ingat benar, tetapi di antara Ranjau Batu perbatasan dan Penyengat, sebuah kampung teramat kecil yang terdiri atas hanya beberapa belas keluarga. Tak seorang pun dapat dikata mampu. Ketika Erwin tiba di rumah Hilman, dia disambut hangat dan keduanya girang sekali. Hilman memperkenalkan istrinya Norma kepada Erwin yang sampai saat itu masih membujang saja. Selama 3 tahun belakangan ini mereka hanya saling menyurati, itu pun tidak terlalu sering. "Bagaimana keadaan di kampung Tanya Hilman. "Sudah setahun aku tak ke sana. Kesana terakhir bulan yang lalu ketika ayah meninggal," sahut Erwin. Hilman dan istri menyatakan turut duka cita mereka. Tetapi Hilman juga teringat akan sesuatu, lalu memandang sahabatnya. Tidak menanyakan apa yang dipikirnya itu, walaupun mereka bersahabat akrab. Selama 2 tahun sejak Erwin meninggalkan Tapanuli Selatan dan bermukim di Medan ia bekerja pada perusahaan swasta. Sekedar cukup untuk kehidupan sehari-hari sambil mencari pengalaman. Setelah menanyakan pendapat Hilman dia memberanikan diri ke Jakarta. Dia banyak mendengar bahwa di Jakarta selalu ada rezeki bagi tiap orang yang mau bekerja. Jangankan bekerja, mengemis saja bisa bergaji sekitar 500 sampai 1000 perak sehari. Bagi Erwin yang rajin mungkin peluang akan lebih besar. Hilman bertanya tentang beberapa sahabat lama mereka. Masih banyak yang tinggal di Tapanuli. Berdagang kecil-kecilan, menganggur atau ke sawah. Ada beberapa orang adu untung di Siantar, Tebing atau Medan. Beberapa orang yang tergolong mampu atau punya keluarga yang mampu meneruskan tuntutan ilmu di sekolah tinggi atau universitas. Ketika istri Hilman pergi ke belakang, dia bertanya, "Mengapa kau tak jadi dengan si Mila?" Mendengar pertanyaan ini 3 titik walaupun berusaha disembunyikan 3 titik kelihatan kemurungan di wajah Erwin. Dia hanya menjawab, "Tak ada jodoh Hil. Sampai sekarang aku tidak mendengar kabar tentang dirinya."
Mungkin sudah kawin dengan orang yang jauh lebih memenuhi syarat. Kau tahu keluargaku Hil, tak terpandang di kampung dan miskin lagi. Soal jodoh bukan didasarkan atas materi. Yang benar seperti katamu itu, tak ada jodoh. Siapa tahu di Jakarta ini kau akan mendapat penggantinya yang jauh lebih menyenangkan hatimu, kata Hilman, tetapi Erwin tidak memberi komentar. Dan ketika bicara tentang Mila yang putus dengannya, Erwin teringat kembali pada sesuatu yang tadi diingatnya ketika Hilman menanyakan tentang keadaan di kampung dan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Peristiwa berakhirnya hidup ayahnya itu tidak sekedar berarti bahwa Erwin kehilangan ayah. Dia jadi pewaris utama, karena dia anak tertua dari 3 saudara. Warisan inilah yang membingungkan dirinya tetapi tidak harus diterimanya. Semasa hayatnya Jalubuk punya piaraan. Bukan wanita sebagaimana yang banyak dipiara oleh cukong-cukong, setengah tauke, bapak-bapak gede resmi dan gede partikelir di Jakarta dan kota besar lainnya. Jalubuk punya piaraan harimau. Bagi orang yang tidak mengenal dunia mistik jenis piaraan jin, hantu, ular, harimau dan sebagainya, mungkin menyangka bahwa Jalubuk mempunyai seekor harimau yang dia simpan di dalam kandang. Hasil buruan atau perangkap. Harimau piaraan, sama halnya dengan hewan-hewan piaraan mistik adalah makhluk halus, yang tidak dikandangkan dan tidak pula dihela pada seutas rantai kalau berjalan-jalan di waktu malam. Makhluk halus ini dipusakai Jalubuk dari ayahnya yang juga sudah meninggal. Tidak terlalu banyak, tetapi ada sejumlah penduduk di Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi yang punya piaraan hewan atau orang halus. Begitu juga beberapa penduduk di pulau-pulau lain kepulauan kita ini, termasuk di Cirebon, Maluku, Kalimantan. Mungkin juga di bagian-bagian lain, saya tidak mengetahuinya. Orang yang mempunyai simpanan ditakuti atau dibenci oleh orang-orang lain. Ada kalanya diperlukan untuk meminta bantuannya. Banyak di antara para pemelihara ini dapat menyuruh piaraannya apa saja. Dari yang baik sampai kepada yang paling jahat. Untuk kepentingan diri sendiri atau atas permintaan orang lain. Boleh dikata semua penduduk di desa-desa perbatasan mengetahui siapa-siapa yang punya simpanan. Itulah makanya mereka juga tahu, bahwa Jaharangan, ayah Jalubuk, jadi kakek Erwin, punya piaraan. Dan yang dipiara itu seekor harimau. Bisa nampak pada malam-malam tertentu dielus-elus dan dibawa bercengkerama oleh yang memilikinya. Hilman pada mulanya mendengar-dengar, kemudian mengetahui bahwa Jalubuk punya piaraan seekor harimau. Kelebihan piaraan Jalubuk adalah kemampuannya merubah-rubah rupa. Kawan-kawan sesekolah selalu membisik-bisikkan Erwin, sebagai anak orang yang punya piaraan, ia pun mendengar bisik-bisik itu, tetapi dia tidak menghiraukannya. Sudah nasib, mau apa? Bukan dia yang piara, dan bukan pula kemauannya. Pun tidak terpikirkan olehnya di kala itu, bahwa pada suatu saat mungkin dia harus menggantikan hobi atau ikatan ayahnya itu. Itulah makanya ia teringat pada peristiwa itu, ketika ia menceritakan tentang kematian ayahnya. Semuanya bagaikan terbayang dan terdengar apa yang terjadi pada hari itu. Erwin, kau anak ayah yang paling tua. Tiada jalan lain daripada mewarisi harta yang sedikit ini, kata Jalubuk. Dan Erwin diam saja. Kau piara dia baik-baik nak. Tak ada kekayaanku yang lain. Meskipun hanya seekor harimau, dia bisa membawa kebaikan bagimu. Erwin tidak juga menjawab. Kata ayahnya lebih jauh, memang ada pula resikonya nak. Ayah menyesal akan ini tetapi ayah tak dapat merubahnya. Di saat-saat tertentu dia masuk ke diri kita. Di situ Jalubuk pula yang terdiam. Dia terharu sekali. Sedih tak kepalang. Dia sudah merasakan bagaimana rasanya dan akibatnya kalau piaraan itu sedang masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan dia tak mampu menghalau piaraannya itu. Ada hari atau malam-malam tertentu. Tetapi kadang-kadang dia masuk tanpa memilih hari, yaitu kalau Jalubuk lupa atau terlambat memberinya makan atau melanggar sesuatu larangan. Dan larangan itu ada beberapa macam. Norma mengatakan kepada Erwin bahwa kamar untuknya telah disiapkan oleh Bibi Munah. Bagus kamar itu.
Erwin merasa senang. Apa yang dilihatnya bisa menjadi satu ukuran bahwa sahabatnya sudah mendapat kemajuan hidup di Jakarta. Erwin istirahat, petangnya mandi dan kemudian makan malam bersama. Setelah itu mereka mengobrol-ngobrol. Dan Hilman selalu ingat akan apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Ayahnya telah meninggal. Jikalau tidak menyimpang dari kebiasaan, maka Erwinlah kini pewaris. Artinya dia memelihara harimau bekas milik ayahnya. Barulah Erwin masuk kamar untuk tidur. Tetapi dia tidak dapat tertidur. Sudah jam, tak juga datang kantuknya. Dia membuka-buka buku. Dan disitulah terjadinya. Dia lihat apa yang tidak boleh dia lihat pada jauh malam. Gambar harimau berwarna. Napas Erwin jadi turun naik. Dia coba menahan. Dia berpikir waras sebagai biasa. Malu, kalau sampai ketahuan. Tetapi akhirnya tak terlawan olehnya. Dia mengaum lagi. Terdengar oleh Hilman dan istrinya. Erwin menyadari bahwa ia sedang mengaum. Bahwa suara itu besar dan menakutkan. Tentu didengar orang-orang kalau mereka masih jaga. Bahkan mungkin mereka akan terkejut dari tidurnya. Hilman merasa takut, walaupun dia sudah banyak mendengar kisah semacam itu. Ini untuk pertama kali dia mendengar. Datangnya dari kamar Erwin. Takkan keliru. Tetapi dia tekan rasa takutnya supaya istrinya jangan turut tambah ketakutan. Harimau. Itu suara harimau, kata istrinya. Ah, biar saja. Barangkali ada macan sirkus yang lepas. Kan sedang ada sirkus dari India di dekat Monas. Tak mungkin. Coba dengar baik-baik. Tapi suara harimau itu tidak ada lagi. Bukankah betul kataku? Dia sudah berlalu pula ke tempat lain, kata Hilman. Tetapi baru saja dia selesai berkata demikian maka suara raung itu terdengar lagi. Kini lebih kuat, dan jelas benar datangnya dari dalam rumah itu juga. Dari kamar Erwin. Aku takut, kata Norma. Suara itu memang mengerikan. Benar-benar suara harimau yang membuat hati jadi kecil dan kecut. Dan di dalam rumah itu sendiri. Aku yakin ada harimau lepas dari sirkus itu dan kebetulan kemari. Tetapi suaranya begitu dekat, begitu kuat. Kurasa di dalam rumah ini. Orang takut suka berkhayal. Di mana mungkin ada harimau di dalam rumah kita, kata Hilman. Dia yakin bahwa suara itu datang dari kamar Erwin dan yang menjadi harimau itu sahabatnya sendiri. Dia takut dan bersamaan dengan itu dia juga merasa kasihan. Kawannya yang baik itu telah mewarisi piaraan ayahnya. Dia pasti tidak menyukai itu, tetapi dia tidak dapat mengelak. Dia hanya korban dari cara berpikir dan hidup ayahnya. Sementara ayahnya, sama dengan dia, korban pula dari kakeknya. Dalam hati Hilman ingin menolong Erwin, tetapi bagaimana mungkin? Dia sendiri belum pernah melihat orang menjelma jadi harimau. Dia pun tak tahu, apakah dalam keadaan demikian Erwin masih mengenal dia dan tidak akan mengganggu dia. Kalau dia berani masuk ke kamar itu mungkin Erwin akan berlutut. Kalau dia berupa harimau maka harimau manusia itu akan menangis. Tetapi dia tidak mungkin melakukannya andai kata pun dia berani, karena di situ ada istrinya. Dia tidak mau istrinya sampai mengetahui bahwa sahabatnya mempunyai piaraan harimau atau bisa menjelma sebagai harimau jadi-jadian. Padahal Erwin bukan harimau jadi-jadian. Sebab harimau jadi-jadian lain lagi. Dulu, mungkin sekarang juga ada tetapi jumlahnya terlalu sedikit, memang ada harimau jadi-jadian. Yaitu harimau yang selalu menjelma jadi manusia dan dengan demikian bisa bertamu. Kalau orang sudah tidur dia menjadi manusia dan mengisap darah orang-orang yang ada di situ. Tidak begitu halnya dengan harimau piaraan. Pada umumnya dia tunduk kepada yang empunya. Tetapi kalau ada pantangan yang terlanggar harimau itu masuk ke dalam tubuh yang empunya. Kalau satu kampung melanggar kesopanan, harimau itu malah akan marah dan mengambil korban. Korban yang dipilihnya adalah manusia-manusia yang berzina atau membunuh umpamanya. Orang lain tidak pernah akan diusiknya. Kecuali kalau ia disuruh oleh majikannya. Ketika melihat gambar harimau di dalam buku tadi, Erwin terus keluar keringat dingin dan kemudian gemetaran.
Dia mau menahan, tetapi tak tertahan. Karena buku itu buru-buru ditutupnya, tubuhnya tidak berubah menjadi harimau. Hanya pada bagian kepalanya telah tumbuh bulu-bulu harimau. Telinganya pun telah menjadi telinga harimau. Dan ia mengaum dengan perasaan yang amat malu. Dia mencucurkan air mata, tetapi tidak bisa menolak auman yang keluar dari mulutnya. Dia pun tahu bahwa kawannya Hilman tentu terbangun dan terkejut. Mungkin ketakutan, entah jadi benci entah pun kasihan padanya. Ketika dia ceritakan tadi siang bahwa ayahnya telah meninggal, dia pun telah merasa bahwa Hilman memikirkan atau mengkhawatirkan sesuatu. Pewarisan yang tidak dapat dielakkan. Ada 4-5 kali dia mengaum, kemudian berhenti. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Dirabanya telinganya telah wajar kembali. Dia tidak berani memandang dirinya di cermin besar yang tersedia di kamar itu. Erwin merasa betapa malang nasibnya. Dia memiliki apa yang dia tidak suka miliki tetapi dia tidak bisa tanggalkan. Dengan air mata membasahi dan kemudian kering sendiri di pipi dan di bantal, ia tertidur. Pagi-pagi dia telah bangun dan jalan-jalan mengambil udara segar. Ketika dia kembali dan bertukar pakaian, istri sahabatnya mengetok pintu mengatakan bahwa sarapan telah tersedia. "Terima kasih Nor, sebentar saya keluar. Saya baru kembali dari morning walk," sahut Erwin dari kamarnya. Kewajaran suara dan kelemah lembutan menjawab menyenangkan hati wanita itu. "Sudah kupanggil Hil," kata Norma kepada suaminya. Dia baru kembali dari jalan-jalan pagi. Hilman merasa senang bahwa bagaimanapun istrinya tidaklah menyangka bahwa suara harimau kemarin walaupun begitu jelas kedengaran, betul-betul keluar dari kamar Erwin. Dan dia mulai percaya bahwa dia berkhayal karena ketakutan. Lain halnya dengan Hilman, dia senang istrinya tidak mengetahui keadaan karena kalau sampai Norma tahu, tentu dia caranya akan menolak kehadiran Erwin di rumah itu. Ketika Erwin sampai di ruang makan untuk sarapan, dia mengucapkan selamat pagi. "Enak sekali tidur tadi malam," kata Erwin. Dan kini terasa segar benar. Namun pada mukanya tampak garis-garis kemurungan yang sukar disembunyikan. "Saya mendengar suara harimau beberapa kali tadi malam." "Bang Erwin ada mendengarnya?" tanya Norma. "Ya, saya dengar juga. Dekat sekali. Apakah di sini ada pemuda-pemuda iseng yang suka mengganggu ketenangan?" tanya Erwin. "Sampai sekian jauh rasanya tak ada. Dan suara itu pun baru tadi malam kedengaran," kata Norma. "Di sini sedang bermain sirkus India. Punya beberapa harimau. Mungkin ada yang lepas dan mengaum-ngaum memanggil kawan-kawannya," kata Hilman. Dia bicara sambil tunduk tanpa mengangkat mukanya supaya jangan menimbulkan dugaan yang tidak enak pada diri Erwin. "Ya, bagaimana kalau kita malam nanti nonton sirkus?" "Bang Erwin suka tidak?" tanya Norma. "Kalian sajalah pergi biar saya menunggu rumah," sahut Erwin. Dia terkejut mendengar ajakan itu. Kalau sampai dia turut, macam-macam bisa terjadi. Pantang baginya melihat harimau lain. Akan menimbulkan rupa-rupa akibat yang menimbulkan panik masyarakat. Dia belum pernah mengalaminya, tetapi demikianlah pesan almarhum ayahnya. Sedang mereka sarapan itulah datang suami istri Poniman, tetangga mereka, yang juga bertanya tentang bunyi harimau malam itu. Takutnya kami bukan main. Mula-mula kami pikir ada harimau sirkus yang lepas. Tetapi kalau begitu tentu akan banyak petugas-petugas di sana mencari dan berusaha menangkapnya kembali. Tentu terdengar juga hiruk-pikuk. Tetapi ini hanya suara itu saja yang terdengar. Bukan main hebat bunyinya. Harimaunya tentu besar sekali, kata istri Poniman. Kami juga mendengarnya. Tetapi kami tidak keluar untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sahut Hilman. "Oh, ya. Lupa saya perkenalkan, ini bekas teman saya sesekolah. Saudara Erwin, baru tiba dari Medan." Anggota-anggota Hansip juga mendengar, lalu mereka bersembunyi. Mereka mengintip dari pos mereka. Tidak ada kelihatan harimau, tetapi mereka mendengar jelas, datangnya dari rumah kalian ini, kata Poniman. Erwin tidak turut berbicara,
Selain daripada mengatakan bahwa dia juga ada mendengar. Malu rasa hatinya. Dia telah menyebabkan kehebohan di tempat itu. Apa bukan begitu yang dinamakan harimau jadi-jadian? Tanya istri Poniman. Saya pernah membaca yang begitu beberapa kali di koran dan buku. Sebetulnya kepingin juga mau melihat bagaimana rupanya. Apa serupa harimau yang di sirkus dan kebun binatang? Perasaan Erwin jadi terguncang. Tetapi bagaimanapun di dalam hati berkata, macam aku inilah rupanya. Nasib sial yang membuat aku begini. Apakah harimau jadi-jadian bisa ditembak mati? Tanya istri Poniman lagi. Tidak bisa, kata Erwin, ia tiba-tiba menyertai pembicaraan. Harimau jadi-jadian punya ilmu mistik. Kadang-kadang dia ada tanpa terlihat. Kadang-kadang dia ada di tengah masyarakat dalam bentuk manusia biasa. Saudara Erwin pernah melihat? Tanya istri Poniman yang bersifat selalu ingin tahu itu. Kisah tentang jadi-jadian sangat interesan buat dia. Dan orang semacam dia ada banyak sekali di dalam masyarakat kita. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri di kampung saya. Yang ini lain. Mukanya manusia, badannya badan harimau. Bukan saya saja yang melihat dia tidak mengaum, tetapi berjalan di kampung tanpa mengganggu siapapun juga. Kemudian dia berhenti di bawah sebatang pohon dan terdengar suara tangis. Dan yang menangis adalah dia. Orang yang jadi harimau atau harimau yang jadi orang itu. Bergidik bulu roma istri Poniman mendengarnya. Jadi bukan dongeng semata-mata? Tanya Poniman. Bagi yang sudah melihat seperti saya, dia suatu kenyataan. Tetapi kalau orang mau bilang dongeng atau tahyul, tentu menjadi hak yang punya diri masing-masing. Kalau dia memang tidak mengganggu, aku ingin sekali melihatnya. Mas, kata istri Poniman kepada suaminya. Jangan berkata begitu, kata Erwin. Harimau begini orang halus. Dia bisa mendengar walau dimanapun dia berada. Dan ada kalanya dia benar-benar datang menunjukkan dirinya. Kalau jantung tak kuat, bisa mati kaget. Pantangan lain baginya jangan menghina dia. Orang yang kadangkala dimasuki harimau itu adalah orang bernasib malang. Hilman memperhatikan semua kata-kata Erwin dengan seksama. Dia takut kalau pesannya itu mengandung makna yang besar akibatnya. Lama juga mereka omong-omong tentang peristiwa, ada suara harimau, tak kelihatan binatangnya itu. Bukan mereka saja, seluruh orang yang tinggal di kawasan itu ada mendengar suara yang menakutkan itu. Berkata Poniman kepada Erwin, saya ada juga membaca tentang kisah jadi-jadian yang berasal dari Kerinci Sumatera Barat di sebelah selatan, tetapi saya kurang percaya akan kebenarannya. Menurut hemat saya itu hanya khayalan belaka. Atau ada orang-orang iseng yang mau menakut-nakuti orang kampung dengan maksud tertentu, misalnya maksud jahat. Oleh karena penduduk dalam ketakutan, maka kejahatan mudah dilakukan. Misalnya mencuri ternak dan semacamnya. Bagaimana pendapat saudara Erwin? Sudah saya katakan tadi, saya pernah melihat sendiri. Saya rasa penglihatan sendiri tidak dapat dikatakan khayal. Kata Erwin. Saya takut, tetapi kepingin melihat. Bagaimana mas, kalau pada suatu kali kita jalan-jalan ke negerinya Bung Erwin ini dan minta ditunjukkan itu orang yang jadi harimau atau harimau yang jadi orang? Kata Nyonya Poniman setengah serius, setengah berkelakar. Erwin hanya ketawa. Coba-coba saja. Kalau nasib baik akan ketemu. Tetapi kalau bernasib buruk mungkin akan ketemu juga. Bagi Hilman kalimat Erwin yang mengandung dua makna itu tidak dilewatkan begitu saja. Hanya dia tidak memberi komentar. Tetapi bagaimanapun saya tidak ingin mendengar suara itu terulang lagi malam ini, kata Norma. Saya sebaliknya. Sebelum bisa melihat barangnya, kepingin mendengar suaranya lagi. Dan saya akan mengintip. Takut sih takut juga, tetapi tentu mengasyikkan. Dan seperti Bung Erwin, saya nanti akan dapat berkata bahwa saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ngomong-ngomong Bung Erwin, macan yang begitu, apa seluruhnya macan atau hanya sebagian? Tidak tentu, jawab Erwin sungguh. Ada kalanya badan manusia berkepala macan dan kadang-kadang badan macam kepalanya manusia.
Poniman tertawa bagaikan mendengar kelakar. Hilman sama sekali tidak tertawa. Dia kepingin cerita ini dihentikan sampai di situ saja. Dia punya firasat akan terjadi hal-hal yang menghebohkan nanti. Mereka berpisah setelah tak kurang dari 1 jam mempercayakan suara harimau itu. Dan tidak ada satupun manusia, besar kecil tua muda yang tidak membicarakannya. Hari itu kebetulan Minggu, membuat Hilman bisa istirahat di rumah. Dia ngomong-ngomong dengan sahabatnya. Intim sekali. Aku ingin cari pekerjaan di kota ini, Hil. Kata orang bagi siapa saja yang mau berusaha ada tersedia nasi di Jakarta ini. Aku tak pilih pekerjaan apa. Asal halal, kata Erwin. Tetapi mengapa kau tinggalkan pekerjaan atau usahamu di Medan? Erwin tidak segera menjawab. Dia teringat tentang apa yang telah terjadi di sana sehingga dia harus meninggalkan kota itu. Peristiwa itu tak akan pernah dapat dilupakannya, sebab terlalu menyakitkan hati. Dia, apalagi dengan wajah dan potongannya yang ganteng, berkenalan kemudian berkasih-kasihan dengan seorang gadis. Marga gadis itu Nasution. Jadi masih asal Tapanuli Selatan juga. Erwin mempunyai marga seperti ayahnya Jalubuk yang lebih baik tak kukatakan di sini, karena bisa menimbulkan rasa kurang enak bagi orang yang terlalu perasa, walaupun nasib ini khusus menimpa diri Jalubuk turun-temurun. Karena Erwin selalu sopan, maka ia segera disenangi oleh keluarga Erna Nasution. Baik oleh ayah, ibu maupun adik dan kakaknya. Erna sendiri kian hari kian sayang pada Erwin. Terutama karena kegantengannya. Tetapi pada suatu hari yang malang, entahlah hari yang beruntung, datang seorang keluarga Nasution dari Penyabungan. Dia pedagang keliling. Di mana ada hari pekan pasar, disitulah dia pergi membawa barang dagangannya. Orang yang suka keliling atau banyak berjalan akan melihat dan mendengar banyak. Salah satu di antara yang didengarnya itu adalah kisah tentang Jalubuk yang telah meninggal. Orang banyak menceritakan bahwa hampir pada setiap malam Kamis ada harimau masuk kampung tetapi tidak pernah mengganggu manusia. Buat orang yang sama, jika demikian keadaannya sudah dianggap sebagai harimau penjaga kampung. Dia tidak akan pernah mengganggu, kecuali kalau ada orang kampung yang membuat dosa besar. Tetapi pada suatu malam dengan hujan cukup lebat, harimau itu keluar pula dari tempatnya masuk kampung. Dia mengaum-ngaum. Rasa takut tentu saja menghantui penduduk, karena biasanya dia tidak berbunyi begitu. Pada paginya orang melihat jejak kaki-kakinya di banyak tempat, tetapi jelas dia berhenti di pekarangan rumah Jalubuk yang telah meninggal itu. Dan ketiga orang kampung mengikuti jejak itu kemana perginya, tampak pula bahwa dia berakhir dan berawal dari sebuah kuburan. Kuburan itu kuburan Jalubuk. Tahulah orang bahwa macan itu piaraan Jalubuk. Orang kampung pun tahu bahwa yang begitu biasanya diwariskan kepada anaknya yang paling tua. Dalam hal ini Erwin. Tetapi dia rupanya masih selalu rindu pada majikannya yang telah meninggal itu. Paginya hal itu diketahui oleh Erwin. Orang tidak mau membicarakannya dengan dia. Karena segan, takut menyinggung perasaan Erwin. Dan takut pula kalau Erwin marah dan berdendam. Tetapi Erwin sendiri mengetahui bahwa dia sudah jadi buah mulut orang kampung. Nila gadis yang dicintainya berubah. Menjauhi dirinya. Karena malu dia meninggalkan kampungnya, merantau ke Medan. Sehingga dia berkenalan dengan Erna Nasution dan keduanya saling menyukai kemudian saling mencintai. Kisah tentang itulah yang antara lain didengar oleh keluarga Nasution yang berdagang keliling itu. Namanya Nurdin K. Nasution. K. Itu artinya keliling. Ketika dia datang ke rumah saudaranya itu, dia berkenalan dengan Erwin dan karena tidak menduga yang buruk, Erwin menceritakan dari mana asalnya dan siapa orang tuanya. Dia bukan anak durhaka yang tidak mengakui ayah. Maka terus terang dikatakannya bahwa ayahnya bernama Jalubuk. Tentu saja dia tidak ceritakan tentang piaraan ayahnya yang sudah turun kepada dirinya. Tetapi hal ini sudah diketahui oleh Nurdin. Dan dia menceritakan kepada ayah Erna. Bukan dengan maksud buruk sebenarnya.
Adalah kewajibannya sebagai paman Erna untuk menjaga keselamatan kemenakan dan nama baik keluarga. Siapalah tahu apa yang akan terjadi, kata orang harimau piaraan Jalubuk itu turun kepada anaknya yang bernama Erwin. Nurdin menceritakan segala apa yang mungkin terjadi. Erwin majikan dan harimau jadi piaraan yang dapat disuruhnya apa saja. Kata Nurdin, piaraan begini harus diberi makan. Ada yang setiap tahun. Ada juga yang 6 bulan sekali. Makanannya manusia. Kalau dia tidak memberi, maka dia sendiri harus menebus dengan nyawanya. Oleh pandainya Nurdin mengisahkannya sehingga akhirnya menimbulkan rasa takut pada Erna dan orang tuanya, maka Erna disuruh mencari jalan untuk menjauhkan diri dari Erwin. Disuruh memutuskan tali cintanya. Mulai hari itu terasa oleh Erwin bahwa keluarga di rumah Erna tidak lagi seramah dulu terhadap dirinya. Erna sendiri masih seperti biasa, sebab dia memang betul-betul cinta pada Erwin. Celakanya, pada suatu malam Erwin mendengar pembicaraan yang berlangsung antara Nurdin, ayah dan ibu Erna gadis itu sendiri. Mereka ini duduk di ruang dalam, tidak mengetahui bahwa Erwin datang. Karena dia sudah seperti di rumah sendiri di tempat itu, maka ia datang tanpa assalamualaikum. Dan kalau biasanya dia terus masuk ke dalam, maka sekali ini dia diam-diam duduk di ruang tamu muka. Dia dengar keluarga Erna ngomong-ngomong di dalam. Besar hasratnya ingin mengetahui apa yang mereka bicarakan. Dan dia mendengarkan. Semua terdengar jelas olehnya, karena mereka tidak ngomong pelan-pelan. Apalagi Nurdin yang telah untuk kesekian kalinya mendesak keluarganya agar hubungan antara Erna dan Erwin diputuskan. Jelas terdengar oleh Erwin apa yang dikatakan oleh Nurdin, orang yang punya piaraan begitu tidak bisa dipercaya. Kau sendiri pun mungkin dimakannya Terkejut Erwin mendengar. Kata Nurdin lagi, kalau harimau itu masuk ke dalam dirinya dia bisa menjadi buas. Tanpa disadarinya kau akan diterkam dan dibinasakannya. Kalau sudah sadar kembali, maka barulah diketahuinya bahwa orang yang disayanginya sendiri yang dibunuhnya. Tetapi apa gunanya lagi? Kau yang telah mati tak akan dapat hidup kembali. Kasihan anak itu, kata ibu Erna. Memang kasihan, kata Nurdin. Tetapi itu sudah menjadi nasib dari orang yang berayahkan manusia memelihara harimau. Erwin meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Dia tidak bisa menyalahkan kalau Erna dan orang tuanya jadi takut. Tetapi dia benci pada Nurdin yang membesar-besarkan cerita itu. Dia tidak akan pernah menyusahkan keluarga Erna, apalagi Emma sendiri yang dicintainya. Dia malah sedang mencari guru yang pandai bagaimana melepaskan piaraan itu dari dirinya. Guru itulah yang belum didapatnya. Oleh karena sangat sedikit guru yang dapat melakukan itu. Ia harus punya ilmu dan kekuatan batin yang luar biasa. Di zaman sekarang sudah susah sekali mencari orang yang demikian. Erna pun mulailah menjauhkan diri. Dengan berbagai cara, yang cukup dimengerti oleh Erwin. Dan dia tidak bisa berkecil hati. Hanya rasa sedih yang tak tertahankan olehnya. Oleh kesedihan inilah maka dendamnya jadi bangkit terhadap Nurdin. Dalam hal yang demikian harimau piaraannya mengetahui. Walaupun dia belum pernah memanggil warisan ayahnya itu, tetapi pada suatu malam harimau itu datang ketika ia hendak tidur. Aku tahu kesusahanmu, kata binatang itu. Dia berbentuk harimau penuh. Suaranya persis suara Jalubuk. Dan aku tidak akan tinggal diam nak, katanya. Erwin terkejut oleh pertemuan yang pertama itu. Dia akan menerima bagiannya nak, kata harimau bersuara Jalubuk itu. Setelah mengatakan kata-kata singkat itu, harimau itu hilang bagaikan ditelan lantai tempat ia tadi berpijak. Erwin tahu maksudnya, ia hendak mencegah, tetapi tidak dapat melakukannya. Dan pada malam itu di kota Medan terjadi suatu peristiwa yang sudah lama sekali tidak terjadi. Kalau tentang orang yang di waktu-waktu tertentu berubah jadi harimau ketika ia bertandang di rumah orang, sudah pernah beberapa kali terjadi dulu. Dia entaranya di Kampung Sunggal, juga di Pandau. Malam itu Nurdin telah siap-siap untuk tidur. Dia selalu teringat pada apa yang dikatakannya,
bahwa Erwin pewaris harimau piaraan almarhum ayahnya. Ketika Nurdin merebahkan badan di tempat tidur, terdengar olehnya suara berdengus, bagaikan orang bernapas berat. Tidak dihiraukannya. Kemudian suara itu berulang lagi. Kini kian dekat, dari samping tempat ia berbaring. Dan dia melihatnya. Jelas, sejelas orang yang dulu pernah juga dilihatnya, bahkan kepada siapa dia pernah menjual sehelai kain sarung dan sehelai baju kaos. Orang itu adalah Jalubuk yang diketahuinya telah mati. Dia terkejut, dibacakannya rupa-rupa Jampi, tetapi makhluk dengan muka Jalubuk itu tetap saja duduk di sana. "Kau ingat padaku?" tanya makhluk itu. "Kita tidak ada permusuhan, jangan kau ganggu aku. Aku tidak pernah menipu kau. Baju dan sarung yang kujual padamu dulu hanya memberi aku untung beberapa puluh rupiah. Aku bukan pedagang yang suka mencekik pembeli. Pergilah kembali ke tempatmu." "Memang benar, kita tidak bermusuhan. Tetapi kau menyakiti anakku. Kau kenal anakku bukan? Si Erwin. Dia anak baik. Memang dia mewarisi piaraanku, tetapi dia tidak akan pernah menyuruhnya berbuat sesuatu yang jahat. Sudah begitu mestinya. Dia pewaris. Kini hatinya kau lukai. Dia harus memutuskan hubungannya dengan kemenakanmu. Padahal mereka saling menyayang." Nurdin diam. Makhluk itu bicara tenang, tetapi tegas. Dia marah karena anaknya dikatakan memelihara harimau. Nurdin jadi takut. Dia tidak kuasa bangkit dari pembaringannya. Dan dia terpaksa mempersaksikan kejadian itu. Wajah Jalubuk berubah pelan-pelan. Mulai berbulu, berubah bentuk, mulutnya jadi seperti mulut harimau, begitu juga bagian-bagian lain pada mukanya. Nurdin hendak menjerit, tetapi tidak kuasa. Dan perubahan makhluk hantu itu berjalan terus. Tubuhnya berubah menjadi badan harimau. Besar dengan belang-belang yang menakutkan. Harimau itu tidak mengaum. Tetapi dia bertindak, berdiri ke tepi ranjang Nurdin. Kaki depannya sebelah kanan dipukulkannya ke muka Nurdin lalu dicakarnya. Dia menyeringai, bagaikan orang yang merasa puas dengan perbuatannya. Atas manusia yang tidak dapat melawan, tak dapat berkutik, tetapi benar telah menyakiti hati anaknya dan bahkan mungkin akan membuat murung anaknya seumur hidup. Dia bercerita terlalu jahat, sedangkan turunnya harimau itu sebagai warisan kepada Erwin belum tentu akan menyebabkan kesusahan bagi orang lain. Tetapi orang selalu menyangka yang buruk-buruk saja tentang orang yang punya piaraan. Padahal sebenarnya tidak semua pemelihara jin, binatang buas, tikus hantu dan kalajengking serta sebagainya selalu menyalahkan kenyataannya itu. Oleh tamparan dan pukulan harimau Jalubuk, maka robeklah muka Nurdin. Dia dapat menggigitnya di leher atau di dadanya kalau dia mau. Dia dapat keluarkan isi perut Nurdin dan menyerahkannya di lantai, kalau dia mau. Tetapi dia tidak melakukan itu. "Aku tidak akan membunuhmu Nurdin. Jikalau kubunuh besok kau sudah hilang dari pandangan orang. Kau akan dikuburkan. Hanya bumi saja yang tampak. Yang demikian akan segera dilupakan orang." Dia diam, lalu hilang. Itulah Jalubuk yang bangkit dari kuburnya di Tapanuli Selatan sana dan pergi ke Medan untuk melampiaskan amarahnya kepada orang yang menyakiti hati anaknya, satu-satunya anak laki-laki yang amat disayanginya. Tetapi tidak dapat dihindarinya daripada harus menerima warisan itu. Jalubuk tidak bisa melepaskan diri dari piaraannya dan dari nasibnya untuk sewaktu-waktu jadi harimau. Dia merupakan korban dari ayahnya Jaharangan, kemudian Erwin menjadi korban dari Jalubuk. Sesuai dengan kata-katanya ketika menamparkan dan mencakar muka Nurdin, sesungguhnya Jalubuk dengan sengaja tidak membunuh korbannya dengan maksud agar Nurdin akan bertahun-tahun lagi dilihat orang dengan mukanya yang tidak akan bisa disembuhkan sebagai semula. Walaupun sekiranya kali dengan bedah plastik, kuku-kukunya yang tajam dia tekankan di bawah mata Nurdin lalu ditariknya ke bawah. Biji mata orang itu sengaja tidak dikenainya. Dia tidak mau membuat Nurdin jadi buta. Tetapi dengan tekanan kuku dan tarikan di bawah kelopak mata itu, kelopak mata Nurdin sebelah bawah tidak akan pernah bisa terkatup lagi. Tidak bisa bertaut dengan kelopak matanya sebelah atas.
sehingga ia selalu terbeliak. Terbendil merupakan pemandangan yang amat mengerikan. Bibir-bibir Nurdin juga turut terbawa oleh kuku jalubuk, sehingga mulutnya pun seperti matanya, tak dapat dikatupkan sebagai mulut manusia yang wajar. Keesokan harinya, Nurdin tak keluar kamar hingga tinggi hari, menimbulkan kecurigaan pada keluarga Erna, tempat dia menginap. Pintu terkunci dari dalam. Akhirnya orang coba melihat ke dalam melalui kaca di atas pintu. Orang yang berdiri di atas kursi untuk dapat melihat ke dalam itu, terkejut dan terjatuh ke lantai. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya gemetaran. Pintu didobrak. Mereka menyaksikan suatu pemandangan mengerikan yang belum pernah mereka alami selama hidup mereka. Nurdin terbaring di sana dengan wajah sudah koyak, bantal digenangi darah. Tetapi tangannya, badannya, kakinya utuh. Tidak rusak sedikit pun. Dan orang pun segera tahu bahwa dia tidak mati. Tangan dan kakinya bergerak-gerak, tetapi dia tidak berkata sepatah kata pun. Orang bertanya kepadanya, apakah yang terjadi Bang Nurdin? Dia diam, matanya pun tak bergerak, menatap saja ke atas. Bagaikan ada yang dilihatnya di atas sana. Ayah Erna pun melihat ke sana. Tak ada sesuatu apapun yang tampak. Plafon kamar itu biasa saja. Barang-barang di dalam ruangan itu tidak ada yang berubah letak. Terkuncinya pintu dari dalam menimbulkan pertanyaan besar bagi mereka, bagaimana penyerang itu bisa masuk ke dalam? Melalui apa? Beberapa orang alim di sekitar situ dipanggil. Lalu dokter, kemudian dilaporkan kepada polisi. Mungkin mereka ini bersama-sama nanti dapat menerangkan apa sebenarnya yang telah terjadi. Memang, mereka melihat Nurdin dengan luka-luka besar di mukanya, tetapi bagaimana kejahatan itu dilakukan atas dirinya? Oleh siapa? Nurdin sendiri tidak bisa memberi keterangan. Dan apakah maksud pelaku itu? Dia tidak mencuri, tetapi yang paling tidak terjawab, bagaimana dia masuk dan keluar lagi dari kamar itu? Beberapa orang alim menggelengkan kepala. Dokter menerangkan bahwa luka itu bekas tamparan dan cakaran harimau. Itu tidak keliru lagi. Mendengar ini ayah Erna gemetaran dan mulai menaruh syak, siapakah pelakunya? Pembalasan dendam, pikirnya. Manusia pemelihara harimau. Tetapi dia belum mau mengatakan itu. Dia pun takut, kalau harimau itu mendengar dan dia pula akan mendapat giliran. Polisi sendiri mengatakan bahwa kejadian ini terlalu aneh untuk dapat dipastikan dengan segera bagaimana berlangsungnya. Oleh karena tidak ada jalan penyerang itu masuk dan tidak pula kelihatan jalannya keluar dari kamar itu. Tetapi seorang sersan polisi yang sudah pernah bertugas di Muara Sipungi mengatakan dengan pelan-pelan kepada rekannya, makhluk halus. Apa maksudmu? Tanya kawannya. Ini bukan bagian kita. Lalu bagian siapa? Kita yang harus menjaga keamanan. Masakan kita membiarkan yang begini terjadi di daerah kita? Ini pekerjaan untuk orang-orang yang tinggi ilmu batinnya, yang dapat menundukkan dia, atau menyuruh dia pergi dari sini. Kita tidak punya ilmu itu. Kita cuma bisa berpikir dan mengatur siasat di mana perlu melakukan penyerbuan dengan senjata. Orang halus tidak bisa dihadapi dengan cara kita. Sebab dia tidak kelihatan, walaupun dia ada di tengah-tengah kita. Yang benar, kata kawannya. Demi Tuhan, jangan kau ngomong takabur. Kalau tidak percaya sudah, tetapi jangan kau takabur. Nanti kau menerima bagian seperti ini. Mungkin dia ada di sini sekarang melihat kita bingung seperti ini. Tetapi kenapa dia berbuat begitu? Tanya rekan sersan polisi itu. Mungkin orang ini bersalah. Menyakiti hatinya, menghina dia. Tetapi bagaimana dia masuk? Sudah kukatakan, dia orang halus. Di mana angin bisa lalu, dia pun bisa lalu juga. Setelah di dalam ruangan ini barulah dia menjadi harimau. Dan dia hilang lagi bagaikan angin. Seorang perempuan tua yang juga ada di sana berkata, Datuk Nenek, kami hanya orang-orang lemah yang banyak dosa. Tetapi kami tidak membenci Datuk Nenek. Janganlah ganggu kami. Apa kehendak Datuk Nenek kami penuhi, kalau kami dapat memenuhinya, tetapi janganlah minta korban.
Kalau ada yang salah kata dan khilaf di antara kami, berilah ampun dan maaf, karena kami hanya orang-orang bodoh dan hina." Perempuan tua itu mencoba-coba mantra. Dan pada saat itu terdengar bagaikan angin bertiup keras di dalam ruangan itu. Sebentar ruangan itu bagaikan bergoncang, kemudian senyap. "Dia sudah pergi," kata perempuan tua itu. "Coba kalian pikir-pikir siapakah di antara kalian yang telah lancang mulut, membuat marah datuk nenek itu." Tidak seorang pun menjawab, tetapi ayah Erna tahu bahwa memang Nurdin lah yang telah banyak mempergunjingkan kisah Jalubuk semasa dia hidup dan bahwa berbahaya sekali membiarkan Erna bergaul kian intim dengan Erwin. Di saat seperti itulah Erwin pun sampai di ruangan itu. Dia mendengar musibah yang menyedihkan itu dan karena tidak merasa berdosa apapun ia datang menjenguk. Keluarga Erna membiarkan saja. Dalam hati mereka berpikir bahwa Erwin pegang peranan dalam kejadian yang misterius itu. Tetapi kalaupun benar demikian, maka hal itu hanya membuat mereka jadi takut kepadanya. "Kasihan Pak Nurdin," kata Erwin ketika dia hanya bertiga dengan ayah dan ibu Erna. Keluarga Erna tidak menyahut, hanya saling pandang. Tetapi Erwin memberi penjelasan, "Percaya atau tidak, saya tidak bersalah apapun di dalam hal ini. Tak usahlah berpura-pura, kalian tentu menduga bahwa saya ambil bagian dalam kejadian ini. Sebenarnya Pak Nurdin tidak perlu menceritakan cerita yang dikhayalkan itu. Saya akan mendengar. Tetapi demi Tuhan, saya tidak berkecil hati bahkan sewajarnya lah kalau kalian menjauhi saya. Dan saya pun sudah berniat untuk menjauhkan diri. Bagaimanapun besarnya cinta saya kepada Erna, saya juga tahu diri. Jika orang tak suka, kita harus menyingkir. Tetapi rupanya piaraan almarhum ayah saya pun mengetahui. Dan barangkali dialah yang melakukan ini. Barangkali entahlah kalau Pak Nurdin bermusuhan pula dengan 1-2 gelintir manusia malang yang kebetulan mempunyai piaraan sebagai warisan dari orang tuanya." Ayah dan ibu Erna mendengarkan. Dari perasaan benci kini berubah menjadi kasihan. Tetapi rasa takut tetap menghantui mereka. Bagaimanapun, tentulah kebanyakan orang tua takut anaknya berhubungan akrab dengan laki-laki yang punya harimau sebagai piaraan. Yang dapat disuruh apa saja. Tetapi yang juga bisa marah lalu membunuh si pemelihara kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipatuhinya. Kisah itu menjalar ke seluruh rumah di sekitar situ, meluas lagi sehingga satu kota mendengar ceritanya. Tetapi versinya sudah bermacam-macam. Ada yang malah memburukan Nurdin yang malang itu. Dikatakan orang bahwa dialah yang memelihara orang halus harimau, yang rupanya tidak diberi makan lalu mengambil diri Nurdin sendiri sebagai korban. Kalau dia benar-benar ditampar harimau kepunyaan orang lain tentu ada bekas harimau itu masuk. Tentu pintu rusak. Keluarga Erna tidak berani usil mulut. Tidak berani berkata kepada siapapun bahwa Nurdin telah menceritakan tentang Jalubuk. Mereka sudah melihat bukti nyata bahwa Jalubuk, walau sudah tiada lagi, tetapi tetap sayang pada anaknya. Telah terbukti bahwa Jalubuk dapat mendengar dan mengetahui apapun yang dilakukan orang atas anaknya. Mereka pun tidak berani memisahkan Erna dari Erwin. Tetapi jangan dikira bahwa oleh rasa takut itu Erwin lalu mempergunakan kesempatan untuk bertahan menjadi kekasih Erna. Bagaimana pedih dan perih rasanya, Erwin menjauhkan diri. Tidak serta-merta, tetapi dia sudah bertekad untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Erna. Gadis itu sendiri pun berat hati berpisah dengan pemuda yang dicintainya, tetapi Erwin telah memberikan pengertian kepadanya. Erwin bukan lagi pemuda yang disukai melainkan ditakuti oleh keluarga Erna. Nurdin dirawat di rumah sakit. Berbulan dia di sana. Luka-lukanya sembuh tetapi meninggalkan bekas-bekas yang amat mengerikan. Matanya tak dapat dikatupkan. Mulutnya tidak dapat ditutup, sehingga gigi-giginya selalu kelihatan. Lebih daripada itu dia tidak pernah bisa bicara lagi. Dia tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya bagaimana terjadinya semua bencana itu. Hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Hanya menanti saat kembali kepada Yang Empunya.
Erwin meninggalkan Medan setelah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan sahabatnya Hilman di Jakarta. Peristiwa yang terjadi di Medan itu semua terbayang kembali di hadapan matanya ketika istri Poniman menyatakan ingin melihat manusia harimau itu. Rumah Poniman bukan rumah modern yang tiap kamar tidurnya mempunyai kamar mandi sendiri. Tempat kediamannya itu masih model lama. Hanya buatannya yang kelihatan kekar sekali. Kamar pelayan, gudang, dapur dan 2 buah kamar mandi semua letaknya di luar bangunan utama. Pada malam naas itu, ketika suaminya sudah tidur, istri Poniman ingin buang air. Untuk itu dia harus membuka pintu jalan ke belakang. Dan walaupun teringat akan bunyi harimau ajaib malam kemarin, ia tidak merasa terlalu takut. Sebab seluruh pekarangan rumahnya dipagar tembok cukup tinggi. Hujan kala itu rintik-rintik. Kalau di kampung yang banyak hutan dan ilalangnya suasana demikian merupakan kesempatan yang amat menyenangkan bagi harimau untuk berjalan-jalan, mencari mangsa atau sekedar berleha-leha. Tiba-tiba bulu tengkuk Nyonya Poniman berdiri. Dan dia jadi merasa takut. Menurut kepercayaan orang, kalau bulu kuduk tiba-tiba berdiri, itulah pertanda bahwa di dekat tempat itu ada orang halus. Entah jin, entah syaitan. Bisa juga hantu yang mempunyai bentuk atau wujud berbagai macam. Badan saja tanpa kepala, kepala saja tanpa badan dan kaki. Kadang-kadang hanya sepasang mata menyorotkan sinar. Tak tampak apapun selain 2 buah mata. Ada kalanya hanya terdengar suara orang merintih atau menangis. Bisa juga suara tertawa. Tetapi bukan tawa biasa, melainkan suara tawa yang membikin kita merasa seram. Langkahnya terhenti. Dia mau kembali saja ke dalam rumah, tetapi kakinya terasa berat. Tak terangkat olehnya. Dia ingin memanggil suami atau pelayannya. Suaranya tak mau keluar. Dia yakin kini, bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan dia teringat pada cerita-cerita menakutkan dengan keluarga Hilman dan Erwin pada pagi hari tadi. Terbayanglah olehnya segala macam khayalan yang menakutkan. Kemudian suara itu terdengar, pelan sekali, hanya bagaikan orang bernapas. Tapi bukan napas manusia biasa. Suara napas itu besar. Tak lama kemudian tampaklah olehnya apa yang sangat diharapkan pada siang hari itu. Jelas. Sangat jelas, badan macan dengan lorengnya besar, menandakan dia harimau dewasa. Tetapi kepalanya kenapa begitu? Bukan kepala macan, melainkan kepala manusia. Entah muka siapa itu. Dia belum pernah melihatnya jadi tidak mengenal siapa orang itu. Dan muka itu tak lain daripada muka Jalubuk yang mewariskan harimau piaraan kepada Erwin. Engkau ingin benar melihat bagaimana bentuk harimau atau manusia harimau itu. Nah, pandanglah aku baik-baik, kata harimau itu. Suara itu tenang tetapi tegas. Yang duduk di hadapan Nyonya Poniman adalah makhluk halus dan aneh itu, harimau dengan muka manusia. Nyonya Poniman tidak punya kekuatan berdiri lagi, ia roboh tanpa mengeluarkan jeritan. Jalubuk dengan badan harimaunya belum pergi. Dia itu anakku yang paling kusayang. Dia hanya korban. Oleh karena itu jangan sakiti hati atau dirinya. Kalau banyak orang memusuhinya maka aku akan beri dia kekuatan dan kekerasan hati untuk menghadapi lawan-lawannya. Kuharap ini tidak terjadi, supaya jangan sampai banyak korban berjatuhan. Kalian manusia normal tidak tahu penderitaan kami. Yang kalian bicarakan hanya keburukan dan kejahatan kami. Terhadap kehalusan dan ketinggian budi kami kalian selamanya tutup mata. Aku tidak akan membunuh engkau Nyonya, karena engkau tidak terlalu jahat. Meskipun tidak punya tenaga untuk berdiri dan telah menggeletak di lantai ubin itu bagaikan orang pingsan, sesungguhnya ia tidak pingsan. Semua kata-kata harimau berkepala manusia itu didengarnya. Dan anehnya bagaikan hafal di dalam kepalanya. Poniman, walaupun sedang tidur tahu bahwa istrinya bangkit dan pergi ke belakang. Dia sendiri pun tidak menaruh curiga apa-apa. Tetapi setelah sekian lama istrinya tak kembali, ia keluar. Dia sendiri jadi terkejut dan pucat bagaikan mayat, melihat istrinya terbaring di sana.
Poniman segera mendekati dan memberikan pertolongan. "Kenapa kau Ina? Ada apa?" tanya Poniman. Tidak ada jawaban. Poniman mengangkat Marma ke dalam. Istrinya itu hanya menatap saja ke atas. Mata tidak dikatup-katupkan. Poniman jadi takut. Yang begini biasanya ditegur hantu atau terkejut oleh hantu. Ini bukan pekerjaan dokter untuk menolong, pikirnya. Maka Poniman memanggil Pak Lebay Muin yang tinggal 4 pintu dari rumahnya. Kemudian dia panggil Hilman, yang bersama Erwin lalu pergi ke rumah Poniman. Lebay Muin membacakan mantra-mantra. Marina menggerakkan badannya. Kemudian matanya berkedip. "Ada apa nak Marina?" tanya Lebay Muin. "Saya telah melihatnya tadi," jawab Marina. "Melihat siapa?" tanya Lebay Muin. "Dia harimau berkepala manusia itu." "Kau berkhayal, karena ada bunyi harimau malam kemarin. Aku benar-benar melihatnya. Jelas sekali. Malah dia berkata-kata padaku." "Siapa yang berkata-kata?" "Harimau tidak bisa bicara seperti kita. Tetapi dia bisa. Jelas sekali. Cuma aku tidak pernah melihat muka itu. Putih kekuningan, bermisai, alisnya tebal." Erwin tahu bahwa yang datang itu adalah ayahnya juga. Gambaran wajah yang diberikan Marina memang persis seperti wajah almarhum ayahnya. Hilman yang mengenal ayah Erwin juga tahu bahwa dialah yang datang itu. Dan Hilman juga teringat akan apa yang dikatakan Nyonya Poniman dalam omong-omong pagi itu. Dia bercerita tentang seorang anak yang amat disayanginya. "Saya tak mengerti apa maksudnya." Erwin merasa betapa kian sempit dunia ini baginya. Dan dia merasa pula bahwa kejadian-kejadian buruk dan mengerikan masih akan datang lagi. Karena cerita Marina dicemoohkan orang. Ada yang sombong mengatakan mau membelah kepala harimau manusia itu, kalau bertemu dengan dia. Marina istri Poniman yakin kini, bahwa orang tidak boleh ngomong sembarangan mengenai harimau manusia atau manusia harimau itu. Ia telah mengalaminya. Dialah yang mengatakan kemarin ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dia jadi gelisah. Oleh dokter diberi obat penenang. Fisik dia tidak mengalami apa-apa. Tetapi jiwanya terasa goncang. Selain dokter beberapa dukun juga dipanggil. Di antaranya seorang wanita tua yang terkenal punya ilmu gaib yang hebat sekali. Dia meminta sebuah mangkok besar dengan air putih. Ditambah sebuah limau purut dan kembang 3 warna. Mungkin ada orang yang menertawakannya tetapi dia mengerjakan kemahirannya dengan serius. Karena dia mengenal dunia dari segi berbagai macam kegaiban dan keajaibannya. Poniman, Hilman dan istrinya juga hadir ketika dia duduk menghadapi air putih di dalam mangkok itu. Mereka perhatikan dia memotong-motong jeruk. Sekeping demi sekeping jeruk itu dijatuhkan ke dalam air. Ada yang jatuh tenang, ada yang berjungkir balik beberapa kali. Aneh. Semua orang yang ada di situ menyaksikan keanehan ini. Mereka semua diam, tegang. Ada yang berdiri bulu kuduknya. Satu dari potongan jeruk purut itu malah tenggelam sampai ke dasar mangkok. Kemudian wanita itu membaca-baca mantra. Terdengar pelan, dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang itu. Kemudian mata dukun itu melihat keliling. Satu persatu wajah hadirin diperhatikannya. Kemudian dia menggelengkan kepala. "Apa kehendakmu nenek?" tanyanya memandangi air itu. Sebuah kepingan jeruk terbalik. Hawa panas di dalam ruangan itu mendadak menjadi dingin. Lebih dingin daripada sebuah kamar yang diberi alat pendingin. "Boleh kupinta agar nenek tidak menakut-nakuti penghuni rumah ini lagi?" tanya perempuan berilmu itu. Air di dalam mangkuk itu bergoncang-goncang. Bagaikan ombak di dalam danau oleh tiupan angin kencang. Dan satu suara terdengar di dalam ruangan itu. Suara harimau menggeram. Hanya sekali. "Maafkanlah dia," kata perempuan itu. Hawa dingin tadi hilang, kembali seperti biasa. Perempuan itu terus membaca-baca lagi. Dan peluh mulai membasahi mukanya, kemudian mengucur dari dahinya. Bajunya pun kelihatan jadi basah. Setelah itu barulah dia mengangkat mukanya. Ada yang salah omong. Semacam tak percaya akan adanya nenek.
Dia menunjukkan diri kepada orang yang ingin melihat dia. Nenek tidak marah, tetapi tidak senang ketika dikatakan tadi agar dia jangan menakuti. Kata nenek, dia bukan menakuti, dia hanya menunjukkan bahwa dia memang ada. Kehadirannya di dunia ini harus diakui, begitulah keinginan nenek. Sayalah yang bersalah, kata Marina tanpa ditanya. Saya minta ampun kepada nenek, katanya tanpa diajari. Sediakanlah 7 butir telur ayam. Dan semua harus dari ayam yang berbulu hitam, kata nenek itu. Apalagi? Tanya Poniman yang kelihatan mau mematuhi permintaan nenek melalui dukun itu. Kalau ada 7 buah jambu kelutuk, kata perempuan itu. Aneh, tetapi itulah saja permintaan dukun itu. Untuk disajikan bagi manusia harimau Jalubuk. Namun kalau orang mengetahui bahwa jambu kelutuk merupakan buah kesukaannya di masa ia masih hidup dulu, permintaan itu bukan sesuatu yang harus diherankan. Harus kami apakan telur dan jambu itu? Tanya Poniman. Taruh di piring, letakkan di dalam sebuah kamar terkunci, jawab perempuan itu. Di dalam kamar tamu boleh. Kebetulan kamar itu kosong. Boleh saja. Seorang keluarga Poniman yang juga melihat segala keajaiban itu bertanya, apakah bisa dipinta kepada nenek agar ia meninggalkan daerah itu? Supaya penduduk merasa tenteram. Wanita itu menggumamkan mantra lagi. Mungkin dia mendengar jawaban makhluk halus yang tak kelihatan itu. Jawabnya, tidak mungkin. Ada orang yang disayang dan mau dilindunginya di daerah ini. Hilman tahu siapa yang dimaksud. Tetapi ketika dukun itu bertanya dengan bahasanya siapa yang disayanginya itu, Jalubuk tak mau menerangkannya. Dukun itu pun tak tahu. Hilman lega, karena orang tidak tahu bahwa sahabatnya itulah yang dimaksud. Bagaimanapun ia sayang kepada kawannya itu dan sepanjang tahunnya harimau itu tidak akan mengganggu siapapun yang tidak menggoda dia atau anaknya. Apa yang dikatakan oleh dukun itu diturut oleh Poniman. Telur dan jambu, masing-masing 7 buah diletakkan di kamar tamu yang kosong lalu dikunci dari luar. Dukun berpesan agar kamar itu jangan dibuka sampai keesokan paginya. Dan ketika pada esok harinya Poniman membuka kamar untuk melihat apa yang terjadi, dia terkejut heran, karena jambu sudah tiada lagi. Telur masih cukup 7 butir, tetapi ketika diangkat terasa ringan. Ternyata telur itu sudah kosong tanpa sedikit pun ada bekas pecah di kulitnya. Poniman mengerti bahwa harimau itulah yang telah memakan isinya dengan caranya yang ajaib. Cerita itu tersebar di daerah itu. Tetapi laki-laki yang mengatakan bahwa ia akan membelah kepala harimau itu manakala bertemu, tetap mencemoohkan. Ia mengatakan bahwa itu sulap si dukun semata-mata. Dukun zaman sekarang kebanyakan penipu. Begitulah juga halnya dengan wanita yang katanya belagat tahu semuanya itu. Dia pun mengatakan maksudnya itu kepada Hilman. Apa gunanya berkata begitu? Kata Hilman, kalau tidak percaya sudahlah. Nanti terjadi lagi hal-hal yang tidak kita ingini. Heran, kau orang terpelajar pun percaya pada dongeng seperti itu. Kalian dikibuli dukun itu. Dan apa yang diceritakan oleh istri Poniman tak lain daripada khayalan seorang yang ketakutan. Sama halnya dengan orang yang katanya melihat hantu bergerak di kebun pisang. Padahal yang bergoyang itu tak lebih daripada daun pisang yang ditiup angin. Orang yang tidak penakut tidak akan pernah melihat setan. Karena setan memang tak ada. Dan kalau tak ada, maka setan itulah yang takut pada manusia yang tidak gentar pada dia. Kata Darwis yang tak percaya itu. Pandai silat, bahkan kata orang termasuk silat harimau yang hanya dimiliki oleh beberapa jago kelas 1. Dia juga pandai karate dan ilmu bela diri lainnya. Dan di situ dia dikenal sebagai pelatih para remaja dan orang-orang tua yang mau mempelajari ilmu bela diri dan menyerang lawan. Ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya yang sombong, terdengar petir keras sekali. Padahal hari sedang cerah terang benderang. Tidak wajar dalam cuaca demikian ada petir yang mengejutkan. Karena sudah terdengar kejadian-kejadian aneh mengerikan di daerah itu, maka ketika petir menggelegar itu semua orang jadi takut. Apalagi yang akan terjadi?
Tidak biasanya begitu. 5 hari lamanya tidak terjadi suatu apapun. Semua orang jadi senang dan merasa lega. Barangkali harimau gaib itu sudah pergi. Yang paling senang di antara semua orang adalah Hilman dan Erwin. Saban malam mereka menantikan sesuatu. Erwin atas kedatangan ayahnya dan Hilman atas kemalangan yang akan menimpa Darwis si jagoan. Tetapi syukurlah, rupanya nenek tidak marah sekali ini. Atau sibuk dengan segala macam urusan lain di tempat-tempat lain pula. Pada suatu petang bertemulah Hilman dengan Darwis. Tanya yang belakangan ini, kenapa harimau yang dipanggil nenek itu menjauhkan diri. Sebenarnya aku sangat menantikan kedatangannya kalau betul dia ada. Banyak sekali yang mengatakan bahwa kisah-kisah itu benar, sehingga aku pun hampir percaya. Kalau betul-betul ada, aku ingin menghadapi. Mengapa mesti mengganggu kita di sini? Tetapi dia tidak datang. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kalian berhenti berhayal. Kedua, dia ada tetapi takut akan tantanganku. Ataukah ada urusan lain? Musim ini kan musim raker-rakeran, penataran, seminar, konferensi. Siapa tahu kalau harimau-harimau hantu itu sedang mengadakan penataran, regional atau nasional. Bahkan mungkin internasional. Sehingga setan-setan macan dari seluruh jagat ini sedang berkumpul. Darwis bicara lancar, sebab dia selain pandai silat juga memang pandai bicara. Hilman tidak memberi komentar, sebab memang tak ada yang hendak dikatakan. 3 tanda bintang. Malam itu bulan bersinar terang. 13 hari. Semalam lagi menjelang penuh. Cuaca baik. Anak-anak ramai main di jalanan atau di lapangan terbuka. Muda-mudi asyik memadu janji. Darwis sebagai pemuda ganteng dan terkenal tenar oleh kekuatannya, tak ketinggalan. Sebab dia pun punya pacar. Salah seorang gadis cantik dari keluarga kaya di situ. Namanya Siti Hairani, anak Tengku Baidullah. Keturunan bangsawan Deli asli. Tetapi keluarga ini, sejak sebelum revolusi sosial terkenal ramah dan baik hati. Tidak pernah merasa berdarah biru atau kuning. Pada malam itu Darwis dan Hairani berjalan-jalan dengan mobil Holden Torana yang baru dibeli Tengku Baidullah untuk anaknya. Karena kedua orang tua itu tak keberatan dengan cinta anak mereka yang ditumpahkan pada Darwis, maka mereka tak keberatan pula mereka selalu pergi berduaan. Kala itu mereka sedang menikmati udara segar. Mobil bergerak dengan kecepatan sedang di daerah Ancol. Dulu di situ terkenal daerah sepi. Masih berupa rawa-rawa. Tetapi kini sudah ramai. Menjadi sebuah tempat rekreasi dengan nama Taman Impian Jaya Ancol. Banyak rumah yang bagus-bagus. Menandakan kian banyak orang dilanggar duit. Halal atau hasil curian dengan berbagai jalan, kurang tahu. Tiba-tiba mobil itu terasa kian lambat. Darwis menekan gas lebih dalam. Tak juga tambah kencang. Bahkan tambah lambat. Mesin hidup, gas ditekan berbunyi keras tetapi mobil tidak mau bergerak lagi. Darwis turun sambil menyebut sialan. Sang kekasih turut turun menemani Darwis. Disitulah terdengarnya suara mendengus, lalu suara harimau mengaum. Dekat sekali. Terkejutnya mereka bukan kepalang. Suara yang menakutkan itu berulang lagi. Kemudian geledek menggelegar. Siti Hairani menjerit, langsung didekap oleh Darwis. Kalau pada biasanya pelukan begitu terasa amat mesra, maka lain halnya kali itu. Tubuh gadis itu gemetaran. Jantung Darwis juga berdebar keras. Dan dia terus teringat pada apa yang diucapkannya. Ingin bertemu dengan si harimau ajaib yang banyak jadi pembicaraan. Bahkan dia mau membelah kepala makhluk gaib itu. Dan sesungguhnya Darwis bukan pengecut. Dia cuma terkejut. Bagaimanapun hebatnya seseorang pasti akan terkejut mendengar suara harimau begitu mendadak dan begitu dekat pula. Yang amat dikhawatirkannya adalah kehadiran Hairani, yang sudah gemetaran dan kehilangan semangat. Harimau dar, matilah kita, kata Hairani. Set, tiada maut tanpa izin Tuhan. Sambil berkata demikian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian berpaling ke belakang. Binatang itu tak tampak. Inilah yang dikatakan orang,
Ada suara tak ada makhluknya. Mulai timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah benar-benar ada harimau gaib dan ajaib itu. Kemudian terdengar suara itu. Hai anak manusia yang sombong dan takabur. Engkau mengingkari kehadiranku di dunia ini. Engkau pun memandang hina padaku. Suara itu jelas sekali. Hairani pun mendengarnya. Rasa takutnya bertambah. Dia memang percaya pada harimau jadi-jadian, pada hantu dan jin. Sama halnya dengan kepercayaan Tengku Baidullah kepada semua makhluk halus. Bagi orang yang pernah bicara atau mendengar suara almarhum Jalubuk akan mengetahui bahwa suara dialah yang terdengar itu. Kini kita telah bertemu. Kau hendak membelah kepalaku, bukan? Sungguh sombong kau. Apakah kesalahanku padamu, manusia angkuh? Darwis merasa pasti kini bahwa dialah yang ditantang karena dialah yang hendak membinasakan harimau yang jadi bahan cerita itu. Kau tak melihat aku, manusia. Darwis diam. Dia memang tidak melihatnya. Tetapi suara itu datang dari hadapannya. Ini aku, persis di hadapanmu. Ajak kekasihmu itu melihat aku. Supaya dia pun mengenal aku. Aku tidak punya urusan dengan kau, Hairani, karena kau percaya akan adanya aku dan kau tidak pernah menista aku. Lihatlah kemari. Jangan takut-takut. Ceritakan besok pada seisi kampung bahwa kau telah melihat aku dan bahwa aku telah bicara denganmu. Pesanku, supaya mereka jangan sombong seperti orang yang kau cintai ini. Bagaikan digerakkan oleh sesuatu, Caryani yang ketakutan itu menoleh ke arah suara manusia itu. Dan disitulah dia dan Darwis melihatnya. Tubuh harimau besar dengan muka manusia. Kalau itu hanya harimau sebagaimana pernah dilihatnya di kebun binatang atau di sirkus, Darwis mungkin tidak seterperanjat itu. Tetapi ini lain. Harimau berkepala manusia atau manusia berbadan harimau. Ampuni Bang Darwis nenek, kata Hairani. Dia segera tahu bahwa dia berhadapan dengan manusia harimau yang biasa diceritakan nenek dan ayahnya kepadanya. Dulu mendengar dari cerita, kini melihat dengan mata sendiri. Dia takut, tetapi nenek itu sudah mengatakan tidak punya urusan dengan dia. Yang dicarinya adalah Darwis. Meskipun tahu bahwa dialah yang dikehendaki harimau itu, Darwis bukanlah seorang pengecut yang lantas jadi minta ampun kepada makhluk yang kini dilihatnya memang ada. Apa yang tidak pernah dipercayainya kini menjadi suatu kenyataan. Makhluk ini memang aneh dan menakutkan. Dia bisa mendengar suara Darwis bicara sombong. Dan dia tahu pula bahwa Hairani percaya akan adanya dia di dunia ini. Darwis menguatkan hatinya. Kejutnya mereda. Memang hebat dia. Kalau orang ini bukan Darwis, mungkin dia sudah pingsan karena ketakutan. Atau segera menyembah makhluk ajaib itu, minta ampun. Bagaimana seorang hamba meminta nyawa kepada rajanya? Masuklah kau ke dalam mobil, kata Darwis kepada kekasihnya. Minta ampunlah kepada nenek, kalau abang merasa salah. Dia akan memberi ampun supaya kita pergi. Pinta Hairani. Aku tidak akan minta ampun kepada iblis. Manusia lebih daripada makhluk apapun di dunia ini. Kalau kekuatannya kalah, maka akalnya tetap lebih. Dan kalau akalnya tidak lebih, maka sekurang-kurangnya derajatnya lebih. Derajat manusia tertinggi di antara semua makhluk. Jawab Darwis. Masuklah kau. Kau memang hebat anak muda. Aku suka dengan kau, kata harimau manusia itu. Tetapi aku tidak suka dengan kau iblis, kata Darwis. Sombongnya keluar lagi. Makhluk yang tadinya sudah lembut hati melihat kegagahan Darwis, kini jadi murka. Alangkah sombongnya manusia yang seorang ini. Mengapa kau membenci aku? Tanya manusia harimau itu. Karena kau hanya menimbulkan bencana. Kau merusak keamanan dan ketenteraman. Kau mengejutkan manusia. Bahkan kau membunuhnya. Tuduhanmu terlalu berlebih-lebihan anak muda. Aku bukan perusak. Dalam banyak hal aku malah pelindung dan kawan manusia. Manusia yang bersekutu dengan kau juga, iblis, kata Darwis. Dia sudah tambah berani. Dia yakin akan kemampuannya. Kalau manusia harimau itu tadi terus menerkam mungkin dia binasa,
Tetapi makhluk itu memberinya terlalu banyak waktu, sehingga kejutnya hilang. Kau memusuhi aku manusia. Memang, karena kau musuh manusia. Kau iblis dan aku manusia. Aku tidak pernah berkawan dengan iblis. Kau menyakiti hatiku manusia. Aku pun ingin jadi manusia biasa semacam kalian. Tetapi nasiblah yang membuat aku jadi begini. Iblis tidak akan pernah jadi manusia. Hanya manusia yang bisa jadi iblis. Manusia harimau itu marah tetapi juga sedih. Air mata membasahi kedua pipinya. Dia marah dihina, tetapi dia juga sedih dinista. Karena dia merasakan bahwa dia memang dianggap hina oleh manusia. Menyingkirlah kau gadis yang malang. Sebenarnya aku sudah mau pergi saja karena kekasihmu ini memang benar-benar jantan. Tetapi dia terus menghina aku, dan aku tidak mau menerima penghinaan ini. Karena sesungguhnya aku pun manusia, hanya nasibku tidak sebaik kalian. Kadangkala aku jadi begini. Apakah ini salahku atau nasib sial yang membuat aku jadi begini? Bagaikan menerima perintah dari orang tuanya, kini Hairani menyingkir. Dia menjauh, tetapi tidak masuk mobil. Bersiaplah kau, kata harimau itu. Aku sudah sejak lama siap. Karena aku memang ingin bertemu dengan kau. Kau iblis hina tidak akan bisa menang atas manusia yang paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk. Kata Darwis. Barangkali aku hina, tetapi Tuhan tiada suka pada hambanya yang sombong. Dan kau adalah manusia sombong anak muda. Sambil berkata begitu, Jalubuk menyerang tetapi Darwis merapatkan tubuhnya ke tanah. Cepat ia membalikkan badan dan menangkap kaki belakang harimau itu sebelah kiri. Dipelintirnya, harimau manusia itu terputar lebih dari derajat, ia terjatuh dengan tubuhnya berdebab ke tanah, kaki kirinya tetap dipegang oleh Darwis. Dia jadi marah sekali. Belum pernah manusia mengalahkan harimau manusia. Dia membalik, pegangan Darwis terlepas. Kaki depan makhluk itu memukul kepala Darwis. Tetapi dia mengelak. Pukulan susulan dengan kaki depan atas dada, tak dapat ditepiskan oleh Darwis. Pukulan itu kuat sekali. Dan bukan hanya dipukul. Kukunya ditanamkan ke dada Darwis dan ditariknya ke samping. Dada manusia itu robek. Darwis masih mau melawan, tapi Jalubuk si manusia harimau itu menghimpit tubuhnya. Darwis menyangka bahwa musuhnya itu akan menggigit dan memakan dia. Tetapi dia keliru. Jalubuk memasukkan sebuah kukunya ke dalam mulut Darwis lalu menariknya ke kiri, sehingga mulut itu koyak ke arah kiri, sampai ke telinganya. Hairani yang melihat ini, kadang-kadang menutup mukanya menjerit-jerit. Berkali-kali dia memohon, sudah nenek, ampunilah dia. Akhirnya Jalubuk menggeram, dan menghilang begitu saja. Tetapi sesaat kemudian, setelah Hairani mendekati Darwis, ia muncul lagi, ia bagaikan terisak-isak. Persis manusia yang bersedih. Aku tak dapat menahan diri. Aku terlalu banyak dihina. Semasa hidup dan setelah matiku. Kalian manusia terlalu banyak yang sombong pada kami. Manusia-manusia yang ditakdirkan bernasib malang, kata manusia harimau itu. Aku mengerti nenek, apakah dia akan mati? Tidak, cuma dia akan cacat. Menyesal aku mengatakan kepadamu, bahwa dia seorang yang sombong dan takabur. Dia menyangka, bahwa dengan kepandaiannya, tak ada lagi siapapun yang melebihi dia. Itulah salahnya manusia. Ilmu mestinya digunakan untuk kemanusiaan. Bukan untuk merusak perasaan kemanusiaan ataupun membunuh kemanusiaan itu sendiri. Jadi bakal suamiku akan cacat seumur hidup nek? Tanya Hairani. Hairani, kalau aku boleh mengatakan, kau salah pilih. Lebih tepat, salah taksir. Dia tidak sebaik yang kau sangka. Bahkan dia terlalu jahat untukmu. Dia laki-laki jalang yang pandai menyelimuti kejalangannya dengan kata-kata yang manis. Hanya itu Hairani, aku tunggu kau, sampai berangkat dari sini. Sebuah di antara sekian banyak mobil yang lalu di sana melihat dua manusia itu di pinggir jalan. Pengemudinya berhenti. Setelah ngomong-ngomong dengan Hairani orang itu menolong memasukkan Darwis ke dalam mobil Hairani. Dia sendiri mau membawanya pulang.
Nenek dukun segera dipanggil dan dimintai bantuannya. Malam itu juga berita pecah di antara penduduk di situ, bahwa Darwis telah dihajar oleh manusia harimau yang diejek dan dihinanya. Penduduk jadi kian takut. Erwin sedih sekali. Kehadirannya di sana telah menyebabkan jatuhnya sekian banyak korban. Dan dia malu, karena dia bernasib semalang itu. Dukun wanita itu mengatakan, bahwa ia tidak sanggup mengobati Darwis. Luka-luka yang begitu lebar hanya dapat ditolong oleh dokter. Tetapi dia dapat menerangkan mengapa Darwis sampai diserang oleh manusia harimau itu. Karena dia sendiri menantang. Makhluk itu, kata nenek dukun, bukanlah makhluk yang berbahaya, selama dia tidak diganggu. Bahkan seharusnya dikasihani. Seperti halnya dalam hidupnya selalu berduka cita karena selalu dijauhi oleh masyarakat. Karena ia memelihara harimau. Harimau itu bukan harimau biasa, tetapi harimau yang bisa masuk ke dalam tubuh yang memelihara. Yang punya diri tak dapat mencegahnya. Dan tak boleh dihina dan tak boleh ditantang. Menurut nenek dukun, manusia yang memeliharanya itu sudah meninggal. Dia cuma tidak dapat mengatakan siapa nama orang itu. Dia tidak bisa mengetahui sampai sejauh itu. Kemampuan dukun juga terbatas. Sesudah dia mati, maka harimau itu diwariskannya pula kepada anaknya. Dia tidak ingin melakukan itu, tetapi dia tidak dapat berbuat lain daripada itu. Kalau dia tidak mewariskan kepada anaknya, maka makhluk itu akan marah, karena dibiarkan saja pada nasibnya. Dia akan mengamuk. Pertama-tama menghabiskan keluarga orang yang tadinya menjadi majikannya. Kemudian dia akan menjadi pembunuh. Dia akan lebih ganas dari harimau biasa. Harimau biasa umumnya hanya membunuh manusia kalau dia lapar. Itu pun biasanya kalau dia sudah tidak bisa mendapat mangsa yang lain. Dan kalau harimau biasa menerkam, maka ia selalu melakukannya dari belakang. Dia tidak mau mengambil risiko dari depan. Menurut orang-orang tua, pada dahi manusia ada tulisan pembuat gentar harimau. Bila mana melihat tulisan itu, maka ia tidak berani menyerang. Tetapi orang harus punya hati yang kuat untuk tidak menoleh ke belakang atau membelakanginya. Harus menatap matanya. Kalau orang punya kemampuan ini, maka harimau itu akan tunduk lalu pergi. Dan selamatlah orang itu. Tetapi kalau orang berhadapan dengan harimau, lalu berpaling untuk coba melarikan diri, maka pasti ia akan diterkam dari belakang. Apakah makhluk itu selalu ada di sekitar sini? Tanya ayah Darwis. Dia punya anak di daerah ini. Siapa anak itu? Tak sepandai itu saya. Saya tidak tahu yang mana atau siapa namanya, sahut dukun itu. Apakah dia juga berdendam pada kami, orang tua Darwis? Atau keluarga Darwis yang lain? Tidak. Dia hanya menyerang orang yang menantangnya. Saya akan meminta maaf kepadanya atas nama Darwis dan atas nama keluarganya. Setuju. Baik ayah Darwis maupun keluarga yang lain menyatakan sangat setuju. Untuk itu hanya diperlukan 7 butir telur ayam, sedikit bunga. Boleh juga sediakan nasi dengan lauk pauk ala kadarnya. Karena semasa hayatnya dia manusia. Semua itu dilakukan oleh keluarga Darwis pada esok malamnya. Dan ketika pada waktu pagi mereka memeriksa, maka semua yang tersedia telah habis. Hanya telur yang 7 butir itu juga yang kelihatan utuh, tetapi telah ringan karena isinya telah dimakan dengan caranya. Cara yang tidak bisa kita terangkan. Sebagaimana halnya bencana atas diri Nurdin, paman kekasih Erwin, maka berita tentang penyerangan atas diri Darwis ini pun merebak luas ke seluruh daerah, ke seluruh kota, bahkan ke banyak kota lain di sekitar Medan. Banyak orang jadi ketakutan dan petang-petang hari telah tidak mau keluar rumah. Sebabnya hanya sedikit orang-orang gatal mulut memberi versi lain dan menakut-nakuti penduduk. Terutama penduduk kampung. Mereka pun tahu, mengapa Darwis sampai diserang oleh manusia harimau itu. Mereka juga mendengar bahwa manusia harimau mempunyai seorang anak yang amat disayanginya di kota Medan. Tetapi tidak ada orang yang tahu, siapa yang mengetahui tak mau dan tak dapat menceritakannya.
Yang seorang, Nurdin tidak dapat mengatakannya, karena sejak ia diserang oleh manusia harimau itu ketika didatangi di tempat tidurnya, ia menjadi bisu tidak dapat berkata apa-apa. Yang 3 orang lagi adalah kekasih Erwin dengan kedua orang tuanya. Mereka tidak berani mengatakannya kepada siapapun, karena takut. Beberapa waktu lamanya tidak terdengar kejadian baru yang ada hubungannya dengan manusia harimau atau harimau manusia itu. Banyak orang yang sudah mulai melupakannya, tetapi sebanyak itu juga orang masih selalu ingat pada kejadian itu. Karena makhluk itu meninggalkan 2 korbannya tetap hidup sebagai peringatan atau kenang-kenangan bagi mereka yang hidup. Darwis masih menggeletak di rumah sakit, luka-luka di dadanya berat. Mulutnya yang dikoyak sampai ke telinga itu pun harus dijahit dan dia pun tidak bisa bicara lagi, sehingga orang menyangka bahwa semua korban makhluk itu pasti akan bisu. Erwin bersedih hati kehilangan kekasih. Dan sebagai anak ia menjadi sangat terharu akan cara mendiang ayahnya menyayangi dia. Walaupun di dalam hati dia tidak setuju dengan tindakan ayahnya. Kala itu sedang ramainya anak-anak muda berandalan saling menunjukkan kehebatan mereka. Dengan balap-balapan motor, serang menyerang dengan mempergunakan benda-benda tajam atau keras, seperti rantai sepeda dan semacamnya. Ada lagi kelompok-kelompok yang mau meniru kejahanaman pemuda-pemuda Yogyakarta yang ramai-ramai memperkosa Sum Kuning. Medan yang selalu jadi peniru itu pun punya pemuda-pemuda yang begitu. Ada beberapa gadis yang mereka perkosa beramai-ramai. Ada lagi yang sampai mereka bunuh. Nasib baik bagi beberapa orang wanita muda yang sempat meloloskan diri dari tipu muslihat mereka. Tetapi nasib buruk menimpa keluarga Erna. Sampai jauh malam itu ia tak pulang. Biasanya jam malam ia telah kembali dari les bahasa Inggris di Kampung Keling. Jam belum juga pulang. Mau bertanya kepada Erwin mereka malu. Karena Erwin sudah lama tak ke sana dan sudah putus hubungan dengan Erna. Biasanya dia yang menjemput gadis itu dari belajar dan mengantarkannya pulang ke rumah. Sementara orang tua Erna gelisah, gadis itu sendiri mengalami keadaan yang lebih daripada gelisah. Dia dalam ketakutan yang amat sangat. 4 pemuda telah mencegat dia sekembali dari les tadi. Rupanya keluarnya dia dari gedung sekolah itu memang telah dinantikan. Dia dinaikkan dengan paksa ke dalam sebuah mobil sedan besar. Jangan kau coba berteriak, kalau mau selamat dan merasakan kesenangan yang tak ada taranya di dunia ini, kata salah seorang di antara anak-anak muda itu. Dia berkata begitu dengan meletakkan mata sebilah pisau pada leher Erna. Mau kalian apakah aku? Tanya Erna. Membawa kau ke surga. Kau tak usah khawatir. Tetapi aku tidak mau. Kami tidak tanya apakah kau mau atau tidak. Aku tak mau. Lepaskan aku. Tetapi kami mau. Nanti kami lepaskan kau. Erna teringat pada 2 orang gadis yang pernah digagahi kemudian diperkosa oleh sejumlah pemuda. Dia merasa bahwa itulah yang akan dilakukan oleh pemuda-pemuda itu atas dirinya. Ampunilah aku, kata Erna. Kau tak punya dosa. Apa yang harus diampuni? Tetapi aku tak mau. Dan aku takut. Semua orang punya rasa takut. Nanti kau tidak takut lagi. Kelak kau akan mencari kami dan mohon dibawa ke surga lagi. Kau harus merasa beruntung. Takut Erna kian menjadi. Tetapi dia tidak berani berteriak. Pertama, belum tentu didengar orang. Kedua, mungkin pemuda-pemuda itu akan menyakiti dia. Boleh jadi juga akan membunuh dia. Tetapi dia yakin sudah bahwa dia hendak diperkosa beramai-ramai. Akhirnya mobil itu berhenti di suatu tempat sunyi di jalan menuju Tanjung Morawa, kira-kira 7 km di luar kota Medan. Pemuda-pemuda itu membawanya ke sebuah kebun di tepi jalan. Dia meronta-ronta tapi tak dapat melepaskan diri. Kira-kira 10 meter dari tepi jalan, mereka berhenti. Salah seorang di antara mereka menggelar tikar yang sudah mereka sediakan. Erna direbahkan dengan paksa. Di situ Erna tidak bisa lagi menahan takutnya. Dia menjerit, tetapi seorang di antara berandalan itu menyumbat mulutnya dengan sehelai sapu tangan, lalu memegangi kedua belah tangannya. 2 pemuda masing-masing memegang satu kaki Erna.
Yang keempat merenggut celana dalamnya. Rupanya mereka sudah atur siapa yang nomor satu dan siapa-siapa lagi berikutnya. Di saat itulah Erna teringat pada Erwin. Dia tidak pernah berlaku kasar pada dirinya. Dia selalu lembut. Kalau Erwin tahu, tentu dia datang menolong. Ketika dia teringat kepada bekas kekasihnya itulah terdengar suara itu. Suara harimau mengaum. Dekat sekali. Keempat pemuda itu terkejut. Saling pandang. Tidak disangka di perkebunan itu ada harimau. Kemudian sepi. Agak lama juga. Lalu mereka pikir harimau itu sudah menjauh. Sayang, kalau maksud tidak diteruskan. Yang dapat giliran nomor satu hendak memulai kejahatannya. Di situ terdengar lagi suara itu. Dia jadi pucat dan seluruh anggotanya lemas. Yang memegang kedua tangan Erna menjerit. Dia telah melihatnya. Makhluk yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Berdiri di belakang kedua pemuda yang memegangi kaki Erna. Muka manusia dengan tubuh harimau. Dia angkat sebelah kaki depannya, lalu ditamparnya pada seorang yang memegang kaki. Terlempar dengan kepalanya sebelah kanan koyak. Makhluk itu mengangkat kaki kirinya pula, menamparkan yang seorang lagi. Dia ini pun mengalami nasib yang sama. Pipi kirinya robek. Dia menggeletak, takut, tak bisa bergerak, gemetaran. Kemudian makhluk itu dengan berdiri di atas kedua kaki belakangnya memegang leher yang hendak memperkosa. Yang memegang tangan Erna telah lari dengan kaki gemetaran. Pemuda itu ditarik oleh makhluk ajaib itu beberapa meter dari Erna. Kemudian digigitnya kedua belah bahunya. Lalu kedua belah pahanya. Berkata makhluk itu, mestinya kalian semua kubunuh. Tetapi aku tidak akan melakukannya. Namun aku pun tidak akan melepaskan kalian begini saja. Kalian semua harus mendapat cacat yang tidak bisa hilang seumur hidup. Serentak dengan itu dia menggigit kuping kiri pemuda yang sudah tidak bercelana itu. Sampai putus. Sehingga dia luka di bahu, leher, di paha dan kehilangan sebuah kuping. Setelah itu makhluk itu melompat mengejar pemuda yang memegang tangan Erna tadi. Oleh karena dia ketakutan dan kakinya gemetaran dia belum sempat sampai ke jalan. Manusia harimau itu menerkamnya dari belakang, lalu menelentangkannya. Katanya, kau masih punya mata. Lihat aku baik-baik, buruk dan hina aku ini. Bermuka manusia bertubuh harimau. Tetapi seumur hidupku belum pernah melakukan kekejian seperti kalian. Menguasai dan hendak merusak sesamamu yang tidak berdosa. Apa dosa Erna pada kalian? Mendengar namanya disebut, Erna jadi heran. Bagaimana makhluk ini mengetahui namanya? Setelah itu kata makhluk itu lagi, sudah kau lihat aku. Pemuda yang telentang ketakutan itu tidak bisa bersuara. Sudah tak punya semangat apapun lagi. Dia yang tadi merasa begitu gagah bisa menguasai seorang wanita yang tak bersalah. Karena hendak menyampaikan nafsu semata-mata. Bisa kau lihat aku? Tanya makhluk itu lagi. Tiada jawaban. Lalu kata harimau manusia itu, kau tidak kubikin buta sama sekali. Tetapi mulai hari ini kau hanya bisa melihat dengan sebelah matamu saja. Dan bersamaan dengan kata-katanya itu dikoreknya mata pemuda itu dengan kukunya. Biji matanya dikeluarkannya. Pemuda itu pingsan. Dua pemuda lagi dilukainya sehingga akan betul-betul cacat. Setelah dia merasa selesai dengan tugasnya dia mendatangi Erna. Kau tidak mengenal aku Erna. Tetapi aku mengenal kau. Aku ayah Erwin. Dia tidak bersalah. Pamanmu itu sombong dan mengacaukan hubunganmu dengan anakku. Kau tahu, anakku itu anak baik-baik. Dia tidak akan pernah menyakitimu Erna. Tetapi kini sudah tidak ada gunanya lagi. Kau sudah mengetahui siapa dia. Anakku, anak makhluk yang seumur hidupnya menderita, ia pun bernasib malang seperti aku. Kemudian dia diam. Erna melihat makhluk itu menangis. Dan Erna dalam ketakutannya turut menangis. Tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pulanglah kau Erna. Aku tak dapat mengantarkanmu. Karena aku sudah tidak bisa berbentuk manusia biasa lagi. Sebagai manusia aku sudah mati. Dan beginilah nasibku, kata Jalubuk.
Selesai dengan kalimatnya dia pun hilang. Erna bangun pelan-pelan. Masih sempat melihat keempat pemuda yang hendak memperkosanya tadi. Dia pergi ke tepi jalan. Berdiri di sana. Agak lama juga. Beberapa kendaraan yang lalu tidak mau berhenti walaupun dia memberi tanda minta ikut. Supir-supir kendaraan itu menyangka bahwa dia tentunya kuntilanak. Membawa dia berarti mencari mati. Kisah kuntilanak banyak diketahui oleh pengemudi-pengemudi mobil di Medan. Terutama yang suka berjalan malam dari Medan ke Pangkalan Brandan. Sebelum Tanjung Pura mereka harus melalui Tanjung Beringin. Daerah ini terkenal angker oleh kuntilanak yang sudah mengambil beberapa korban. Semua korbannya laki-laki. Tetapi seorang supir yang tahu bagaimana mengalahkan kuntilanak telah menyumbat lubang di tengkuk wanita itu dengan kain. Dia menjadi perempuan yang cantik dan dijadikan istrinya. Sampai bertahun-tahun lamanya mereka hidup tanpa gangguan. Sehingga tiba saatnya perempuan itu meninggal dunia. Juga di perapatan ke Tanjung Morawa konon sering terlihat perempuan cantik melambaikan tangan hendak menumpang. Tetapi tak ada supir yang berani berhenti. Tetapi seorang laki-laki bersepeda motor lalu berhenti atas lambaian Erna. Dan dia memboncengkan Erna sampai ke Medan, diantarnya sampai ke rumah. Gadis itu meminta dia masuk. Semula orang tua Erna sudah mau marah-marah, tetapi Erna memberitahu bahwa justru dialah yang menolong.